kulit Lisa nggak kering ya? Apa sih rahasianya? Oh, ini Sudsal Happy Skin. Itu loh, kulit yang lebih dari lembut. Karena mandi pakai Sudsal Baby Bath baru. Sabun bayi nomor 1 di Indonesia, kini 100% terbukti melambatkan. Yuk cobain. Yang penting buatku, Love Waves, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, orange water atau lemon water. Mau Katy cerah glowing? Baru Rexona Vitamin Bright, multivitamin C, E, B3. Katy cerah glowing ala K-pop idol dari hari keempat. Segar pagi ke malam. Gerak seharian tetap cerah dan segar. Cerah glowing, segar non-stop. Baru Rexona. Jawab soal pakai cara biasa, bisa lama. Tapi selalu ada cara cepatnya. Kalau sakit mah, pakai cara cepat aja. Minum Prama Cair. Dengan Pro Action Formula yang bekerja cepat, redakan sakit mah. Lambung kembali nyaman. Prama Cair. Aslinya lambung. Waktunya Cola Cookies. Makan Cola Cookies. Enak, cookiesnya enak. Cola Cookiesnya enak. Coca-Cola Cookies, enaknya nggak habis-habis. Spotify-ku, tempat curhat cerita cintaku sama cowok-cowok yang agak lain. Spotify tahu uniknya kamu. Ini cerita Spotify Tiara Andini. Kalau kamu gimana? Coba Spotify sekarang dan buat ceritamu. Halo. Kerja. Capek. Tetangga beli lagi. Maksudnya pengen. Pengen, tapi harus korupsi. Korupsi? Jangan. Kita saja keras aja, oke? Capek. Kalau capek, kan ada Tongak Lino. Tongak Lino, formula 100% herbal, membantu mengatasi capek dan pegal lino. Kalau mau happy, Minum Tongak Lino. Kenapa Prisin 8,6 Plus lebih baik? Kopi, stres, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan menyelamatkan anak SD. Jembatan sudah rubuh. Ini kasihan nih, berdarah, hilang, berdarah kasihan. Selama ini yang diganti-ganti hanya papannya. Iya, tidak ada perhatian dari pihak manapun yang memperhatikan ini. Padahal ini akses adalah akses yang sangat luar biasa. Karena anak-anak sekolah dari SD, SMP, PAUD, semua lewat di sini. Inilah rekaman video amatir saat kebakaran menimpa sebuah rumah di Desa Luragung Tonggo, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Selasa malam. Kobaran api yang berasal dari kamar bagian depan langsung menyambar seisi rumah hingga barang-barang tidak sempat terselamatkan. Petugas damkar yang datang ke lokasi sempat kesulitan memadamkan api. Jalan sempit menuju lokasi ditambah banyaknya barang yang mudah terbakar sehingga menyulitkan petugas untuk memadamkan api.
Usai 1 jam, api berhasil dipadamkan setelah petugas menurunkan 2 unit kendaraan pemadam kebakaran. Sementara kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Saya makan di sini di kamar tuh, baru makan. Habis makan tuh baru tidur itu tiduran. Habis maghrib tuh posisinya saya. Terus kan tidur nih. Ayah saya tuh bangunin saya. Itu kan sasa itu Pak. Itu membuka pintu langsung narik saya. Pas keluar tuh ini api posisi kan di sini Pak. Api itu udah gede Pak. Oh, api itu udah besar. Udah besar. Posisi A di kamar itu tuh. Posisi saya di kamar depan di sini. Informasikan ke kami itu daerah padat penduduk gitu. Jadi kita langsung menerjunkan 2 randi sehingga penanganan lebih cepat. Mohon ditegaskan, Dan, itu jenis bangunannya itu hangus terbakar keseluruhan atau bagaimana? Untuk bangunan itu 100% hangus terbakar. Berikut barang berharganya juga ikut terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara pemilik rumah alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Kuningan, Miftahuddin, iNews melaporkan. Final pertandingan tim sepak bola Putra Kalimalang FC melawan tim sepak bola Perseda FC di lapangan sepak bola Jatimulya, Jalan Mandor Jampang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang diadakan oleh Karang Taruna Kelurahan Jatimulya, berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat kedua supporter melakukan yel-yel untuk klubnya. Namun supporter dari salah satu klub masuk ke area lapangan saat pertandingan sedang berlangsung, sehingga membuat supporter lawan marah dan kericuhan pun tak terhindarkan. Kericuhan terjadi saat pertandingan antara kedua tim masih berjalan dengan skor 2-0 untuk tim Perseda FC. Permainan kedua tim pun berjalan lancar tanpa masalah. Namun karena kericuhan antara supporter, pertandingan pun dihentikan dan tim Perseda FC dinyatakan menang. Jadi ada supporter aja pun bisa kita redam lah. Ada sekitar 30 menit terjadi lempar-lemparan kursi ya. Cuma memang nggak ada kelanjutan lah. Nah, makanya Perseda dan Putra Kalimalang memang sesepuhnya itu teman saya semua. Dan hari ini tentunya kita sadar juga untuk sama-sama menjaga kondusivitas di wilayah Kelurahan Jatimulya. Kedua belah pihak dipanggil pihak Karang Taruna ke Kelurahan Jatimulya untuk dimediasi. Pihak penyelenggara berharap turnamen sepak bola tidak terjadi kericuhan lagi. Dari Kabupaten Bekasi, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Tim Reskrim Polres Sumedang menangkap Linda, perempuan 36 tahun, sebagai tersangka pencurian sepeda motor dengan modus kencan. Polisi juga mengamankan 1 orang tersangka lainnya yang masih di bawah umur.
Dari hasil pemeriksaan, tersangka dan rekannya bermodus mengajak kencan target korban melalui aplikasi jejaring sosial. Saat bertemu, tersangka memperdaya korban dengan makanan minuman yang sudah diberi racun tikus. Setelah korban keracunan, pelaku lalu membawa kabur sepeda motornya. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono menyebutkan, kedua pelaku telah 3 kali melakukan aksinya, yakni di wilayah Tomo, Pamulihan, dan Tanjung Sari. Satu di antara para korbannya bahkan harus dirawat intensif di rumah sakit selama hampir sebulan. Pelaku mengambil barang milik korban, yaitu berupa kendaraan bermotor, uang, dompet, semua itu dengan cara sebelumnya memberikan minuman atau makanan yang sudah dicampur dengan racun tikus. Jadi diracun. Ya karena biar pusing. Itu tahu takarannya gimana teh? Enggak tahu takaran. Teh gimana teh perasaannya teh udah seperti ini teh? Menyesal. Akibat perbuatannya tersebut, para tersangka dikenakan pasal pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Sumedang, BBN HPA, iNews melaporkan. Tersangka sudah mengikuti 2 TKP, sementara masih di TKP 2 dan ada 8 TKP. Ada beberapa pertanyaan yang dari kejaksaan termasuk dari penyidik yang nantinya bisa ditambahkan di dalam berita acara. Banyak sekali adegannya dan di masing-masing TKP ini kan berkembang ya, antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP. Petugas unit Tipider Satreskrim Polres Subang menggerebek sebuah pangkalan gas LPG di daerah Jalan Raya Anggur, Perumnas, Kabupaten Subang. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap para pelaku yang sedang melakukan aktivitas pengoplosan gas LPG subsidi ke non-subsidi. Polisi mengamankan 4 orang tersangka. 4 tersangka tersebut berperan berbeda-beda, dari penyedia bahan baku hingga mengeksekusi penyuntikan tabung gas dari ukuran 3 kg sampai 50 kg tabung gas ke non-subsidi. Saat digeledah, petugas mendapati sejumlah barang bukti seperti ratusan tabung gas LPG, segel gas LPG palsu, karet penutup gas LPG, pipa penyambung ke regulator, serta ratusan tabung gas LPG berbagai ukuran. Menurut polisi, pelaku telah melakukan aksinya sejak pertengahan tahun 2023 lalu. Dengan keuntungan 30 hingga 35 juta rupiah setiap bulannya. Perbuatan pelaku sangat merugikan masyarakat, pasalnya kerap menyebabkan kelangkaan gas bersubsidi. Para tersangka diduga mendapatkan gas 3 kg dari penyisihan kuota penjualan pangkalan milik tersangka MSR.
Gas tersebut dijual ke para konsumen, baik yang datang langsung ke pangkalan maupun kepada konsumen luar daerah dengan harga normal. Penyidik Satreskrim Polres Subang telah menemukan secara langsung atau tertangkap tangan kegiatan penyuntikan LPG 3 kg subsidi yang dilakukan oleh tersangka MSR dan kawan-kawan. Pada saat peristiwa terjadi, para tersangka kedapatan sedang memindahkan LPG dari tabung ukuran 3 kg subsidi ke dalam tabung ukuran 12 kg non-subsidi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Subang guna penyelidikan lebih lanjut dan terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda pidana paling banyak sebesar 60 miliar rupiah. Dari Subang, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Kelak, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Ribuan warga di Kecamatan Cimahi Tengah rela antri untuk mendapatkan bansos pemerintah tahap 8 di kantor pos Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Cimahi. Warga menunggu berjam-jam sejak pagi karena harus melakukan proses pendataan terlebih dahulu dengan petugas kantor pos. Setiap keluarga penerima manfaat KPM menerima beras bantuan dari pemerintah sebanyak 10 kg. Bagi masyarakat, khususnya ekonomi bawah, bantuan tersebut sangat dinantikan dan bermanfaat mengingat harga beras di pasaran di atas Rp12.000 per kilogram. Warga berharap bantuan beras terus diberikan pemerintah meski berganti presiden dan kabinet. Pak, ini kemungkinan kan masih program pemerintah Jokowi ini Pak. Harapannya gimana? Kan Jokowi sekarang udah berakhir ya. Kemungkinan harapannya gimana Pak? Pengen masih ada bantuan nggak? Bantuannya tetap berjalan terus ya. Semoga ya ada berkahnya buat saya, buat semua masyarakat. Ya, masyarakat buat. Sehari-hari apa Pak? Apa? Sehari-hari apa kerja atau Pak? Kerja proyek. Total ada 11.000 keluarga yang menerima bantuan beras tahap ke-8 di Kecamatan Cimahi Tengah dan 32.000 sekota Cimahi. Pembagian beras ini merupakan yang terakhir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari Cimahi, Yuwono, iNews melaporkan. Beredar keluhan orang tua siswa kelas 3 di SDN 2 Kawali, Kota Tasikmalaya terkait pembelian buku seharga Rp200.000 di sekolah, sementara harga di online hanya Rp25.000. Postingan terkait hal tersebut pun viral di media sosial. Sementara itu pihak sekolah SDN 2 Kawalu membantah pihak sekolah telah memperjualbelikan buku.
Dari awal pihaknya tidak mewajibkan siswa membeli buku dan hanya sebagai pegangan. Kepada semua pihak bahwa informasi seperti itu tidak benar. Kalaupun misalnya ada sesuatu, silakan saja untuk menghubungi ke sekolah. Dan memang itu tidak sama sekali tidak ada. Yaitu pure antara kerjasama antara dari penerbit dengan orang tua murid. Jadi segala sesuatunya itu yang mengkoordinir adalah orang tua. Dan itu juga kan tidak semuanya. Kalau misalnya sekolah ada indikasi untuk jual beli buku, otomatis dong dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu digiring untuk menjual buku, tapi kan ini tidak. Sementara terkait harga buku yang mahal, pihaknya mengaku tidak tahu menahu. Pasalnya buku dijual langsung oleh penerbit. Pihak sekolah menambahkan sudah memberitahukan kepada orang tua siswa jika pihaknya tidak menjual buku untuk siswa. Dari Tasikmalaya, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Petugas dari BKSDA, TNI, dan Polri serta Satpol PP Cianjur terus memantau perkembangan tempat penangkaran buaya di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Cianjur. Petugas juga memastikan jika 80 ekor buaya masih ada di dalam penangkaran. Tidak hanya itu, lokasi dalam penangkaran buaya tersebut juga dipasangi garis polisi sebagai bentuk batas yang dinilai aman. Tidak hanya itu, petugas juga memastikan jika buaya yang lepas dari penangkaran hanya 5 ekor. 2 nyaris masuk ke permukiman warga, dan 3 ekor buaya lainnya masih berada di sekitaran area penangkaran. Menurut petugas, 5 ekor buaya yang sempat lepas sudah diamankan dan dibawa ke tempat penyelamat hewan di wilayah Sukabumi dengan kondisi masih hidup. Tidak hanya itu, rencananya buaya-buaya tersebut akan dievakuasi ke tempat lain dan masih mencari lokasinya. Yang lepas akibat cuaca yang buruk dan jebolnya kali di pinggir kolam penampungan sementara buaya itu hanya 5 ekor buaya. Dan 5 ekor buaya pada saat itu juga kita melakukan upaya pencarian dan 5 ekor itu sudah kita amankan. Selain itu, untuk antisipasi adanya buaya yang masih lepas, petugas masih melakukan penyisiran di seputar aliran sungai dan sawah. Dari Cianjur, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Iya, saya juga mohon maaf ini teh. Calon Wali Kota Bandung nomor urut 4 Arfi Rafnialdi yang diusung Partai Golkar, PSI, dan PAN melakukan kunjungan ke kantor Ainis Biro Bandung Selasa sore. Kedatangan Arfi dan tim suksesnya untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai salah satu calon wali kota Bandung 2024 yang berpasangan dengan Yena Masum. Dalam kunjungannya, Arfi menjelaskan tentang program unggulannya, salah satunya soal perlindungan kepada warga baik dari rentenir maupun kriminal. Jadi pasangan calon Arfi Yena itu akan membuat program BBM namanya Berantas Bang Emok. Nah, karena kita lihat Bang Emok ini memberatkan buat warga. Tantangannya seru. Jadi ini waktunya kampanye nggak banyak gitu ya. Per hari ini tinggal 50 hari. Jadi dalam waktu yang singkat mengenalkan diri, pasangan dan program kerja ke 1,8 juta pemilih di Kota Bandung di 30 kecamatan. Ini juga jadi tantangan. Jadi memang dalam agenda tersebut, Arfi juga menyempatkan untuk berkeliling di kantor Ainis Biro Bandung. Programnya itu sebetulnya 2 jam. Dari Bandung, tim liputan iNews melaporkan. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham silakan. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. orang sumberan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga mendengar Prime bahwa Show. bisa. Apakah yang instruksi? Saya Anissa Dan saya Aryo. Interupsi.
Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Brigjen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Tungkunya ada tunggunya. Ini rasanya lebih nikmat, lebih hangat terus. Jadi ada sarinya, dagingnya empuk, gitu ya, sampai ke tulang-tulang. Oke. Ya kan. Rempahnya kerasa juga. Rempahnya kerasa. Jadi kalau yang ini itu lebih hangat terus, kita makan dalam keadaan hangat, terus rempah-rempahnya jadi lebih resep karena dihangatin terus, jadi lebih nikmat. Tujuannya itu rasa pasti enak, terus nanti di badan insya Allah sehat. Hangat ya? Iya, badan kan jadi hangat. Terus penyajiannya di sini itu kami sajikan langsung di atas tungku, jadinya selalu hangat.
Mohon doa dan dukungannya seluruh masyarakat Indonesia supaya timnas Indonesia bisa bermain dengan bagus, tetap fokus sesuai dengan fokus dan konsisten. Ya tentunya doa dukungan itu pasti akan menambah motivasi para pemain. Yang terakhir doanya supaya kita bisa mendapatkan poin penuh. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kasus dugaan pencabulan belasan siswa SMK Negeri Jakarta Utara tengah ditangani oleh Polres Jakarta Utara. Saat ini kasusnya masih di tahap penyelidikan setelah sejumlah korban melapor pada Selasa kemarin. Namun demikian, belum diketahui kapan terduga pelaku akan dipanggil untuk diperiksa. Menanggapi adanya dugaan pencabulan yang dialami belasan siswi SMK, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heri Budi Hartono, mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Heru juga meminta agar oknum guru tersebut diberikan sanksi tegas. Heru, kalau tindak lanjut ke guru yang melakukan pelecehan seksual di Jakarta Utara gimana? Guru yang melakukan pelecehan seksual di mana? Saya sudah minta kepada Kepala Dinas yang hal seperti itu ditindak tegas nanti mekanisme administrasi maupun inspektorat. Akan diberhentikan, Pak? Udah pasti prosesnya. Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 15 siswa oleh guru seni budaya di sebuah SMK negeri di Penjaringan, Jakarta Utara terbongkar setelah videonya viral di media sosial. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, 19 siswi yang diduga menjadi korban pencabulan oknum guru melapor ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Usai melapor, 19 orang siswi langsung dibawa ke RSCM untuk divisum. Sebanyak 19 siswi SMK di Jakarta melapor ke Polres Metro Jakarta Utara usai dilecehkan oleh seorang oknum guru. Dari pengakuan para siswi, mereka dilecehkan di ruang kelas saat pelajaran kesenian di salah satu ruang lantai 2 sekolah. Usai melapor ke polisi, mereka langsung dibawa ke RSCM untuk divisum. Untuk saat ini, polisi langsung proaktif dalam penanganan kasus pelecehan anak di bawah umur yang sudah kita tangani dan saat ini masih dalam proses dan korban juga sedang visum di RCM. Untuk sementara korban sebanyak 19 orang dari siswi SMK. Kita bersama gurunya, kita ajak kemari bersama gurunya. Maksudnya untuk yang terlapornya masih kita dalam proses, dalam penyidikan.